حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita lanjutkan insyaallah pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak manfaat sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya. Di antaranya adalah semakin menambahkan keyakinan di dalam diri seorang hamba tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seorang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin seorang mengetahui kekuasaan, mengetahui sifat-sifat Allah, apalagi mengetahui nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka tentunya akan menjadikan seorang yang mengenal Allah semakin cinta dan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini insyaallah Ta'ala kita akan lanjutkan pada bagian yang ke-11 tentang kaidah yang disebutkan ahli sunnah wal jamaah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nama-nama Allah adalah a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah itu selain menunjukkan nama juga menunjukkan sifat. Baik, untuk saya akan alihkan ke komputer biar lebih mudah untuk membagikan layar screen-nya insyaallah. Izin untuk baik. Eh. Mohon izin untuk dijadikan host akun yang Rumaisa. Oke, baik. Pada bab yang ke-11 tentang pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaidah
kaidah yang ke-11 adalah nama-nama Allah a'lam wa awsaf. Apa maksud nama Allah itu a'lam wa awsaf? Arti a'lam yang merupakan jamak dari kata alam yang berarti tanda. Apa yang dimaksud dengan tanda? Yaitu seseorang ketika memiliki nama, maka nama itu menjadi tanda akan orang tersebut atau yang kita kenal dengan identitas orang tersebut. Maka begitu juga nama Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan nama yang Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut sehingga menjadi tanda bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita dengar nama Ar-Rahim. Maka Ar-Rahim ini adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi alamah, jadi alamat yang menunjukkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah awsaf. Awsaf ini jamak dari wasfun, jamak dari wasfun yang artinya sifat. Ini artinya sifat. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu setiap namanya tidak hanya sebagai alamah, tidak hanya sebagai a'lam, yaitu tanda bahwasanya nama tersebut menunjukkan zat Allah, bukan. Tapi selain dia menunjukkan zat Allah yaitu sebagai a'lam, juga sekaligus sebagai awsaf yaitu menunjukkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan jelaskan insyaallah dari ucapan penulis. Inna minal qa'idil mufidah fi babi fiqhil asma'il husna, di antara kaidah yang paling bermanfaat di dalam seorang mempelajari tentang nama-nama Allah yang maha indah, anna asma'ahul husna subhanahu, bahwasanya nama-namanya yang indah ini a'lamun wa awsaf, adalah setiap nama menunjukkan nama, yaitu tanda bagi zatnya, juga menunjukkan sifat sekaligus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal wasfu, wasfu di sini tadi kita sudah sebutkan, bentuk jamaknya adalah awsaf. Wal wasfu biha la yunafil alamiyah. Ketika kita mensifati Allah dengan salah satu namanya, tidak mengesampingkan, tidak meniadakan atau menghilangkan namanya sebagai tanda yang menunjukkan zatnya. Misalnya, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Ketika kita memanggil Allah Al-Ghafur, yang kita maksudkan adalah sifat Maha Pengampun, juga tidak menafikan akan nama Allah Al-Ghafur. Ini maksud dari penulis rahimahullah. Baik. فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. Nama-nama Allah itu ia sebagai a'lam. Apa maksudnya? Kalau ditinjau dari makna yang menunjukkan zat. Artinya alamah atau tanda yang menunjukkan zat Allah
Maka dari sisi itu ia disebut sebagai alam atau nama. Kemudian kalau dilihat dari sisi awsaf bi'tibari ma dalat alaihi minal ma'ani. Kalau dilihat dari sisi makna yang dikandung oleh nama tersebut, maka itu menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. Seluruh nama-nama Allah, seluruh nama-nama Allah, kalau kita lihat dari konsekuensi pertama, yaitu menunjukkan zat Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Karim, Al-Alim, menunjukkan zat, maka nama-nama tersebut mutaradifah, yaitu sama maksudnya menunjukkan satu zat. Apapun yang kita panggil, ayyama tad'u falahul asmaul husna kata Allah. Apa saja yang engkau panggil di dalam doamu, di dalam ibadahmu, engkau memanggil Allah, Ar-Rahman, Al-Ghafur, Al-Hakim misalnya, maka semua menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Nama itu mengarah kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena menunjukkan kepada yang satu yang bernama nama-nama tersebut yaitu Allah Azza wa Jal. Wabil i'tibari tsani mutabayinah. Dan kalau dilihat dari tinjauan yang kedua, yaitu dari sisi awsaf, dari sisi sifat, maka setiap nama menunjukkan konsekuensi sifat yang berbeda lidalalati kulli wahidin minha ala ma'nahu al-khas. Karena setiap sifat yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut memberikan makna yang khusus. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله عز وجل. Maka Al-Hayyu, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Hayyu artinya yang maha hidup, Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Qadir yang maha mampu, As-Sami' yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat, Ar-Rahman yang maha memiliki rahmat yang luas, Ar-Rahim yang memiliki rahmat menyayangi hamba-hambanya, Al-Aziz yang maha kuat, Al-Hakim yang maha memiliki hikmah dan hukum. Kulluha, semuanya ini adalah nama untuk satu yang bernama tersebut. Artinya semuanya menunjukkan musamman, objek yang memiliki nama tersebut atau objek yang diberi nama tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lakin namun kalau kita perhatikan ini dari setiap nama lil hayyin lil hayyi ma'nan khas. Nama al-hayy memiliki makna khusus yaitu sifat hidup. Walis-sami'i ma'nan khas. Begitu juga as-sami' yang maha mendengar memiliki makna khusus. Walil basiri ma'nan khas. Yang maha melihat juga memiliki makna khusus. Al-hayyu yadullu ala sifatil hayat. Kata al-hayyu yang maha hidup menunjukkan makna sifat hidup. As-sami' menunjukkan makna sifat mendengar. Al-basir menunjukkan makna sifat melihat.
Baik. Kemudian kata beliau, وَهَكَذَا فَهِيَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ مُتَبَايِنَةٌ. Maka perhatikan seperti inilah kalau ditinjau dari makna yang ditunjukkan dari nama tersebut kepada masing-masing maknanya, maka mutabayinah. Artinya masing-masing menunjukkan makna yang berbeda dari yang lain. Lidalalati kulli ismin minha ala ma'nahu al-khas. Karena setiap nama memiliki makna tersendiri. وقد تنوعت الدلائل في الكتاب والسنة على اشتمال أسماء الله الحسنى على المعاني والأوصاف. Telah banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah berbagai macam dalil akan nama-nama Allah yang maha indah ini yang mencakup makna-makna dan sifat-sifat Allah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam mengatakan, wa thubutu ma'na al-kamali qad dalla alaihi al-Qur'an bi'ibaratin mutanawwi'atin dalatun ala ma'anin mutadamminatin lihadzal ma'na. Kata beliau, dan penetapan makna kesempurnaan di dalam nama-nama Allah telah ditunjukkan oleh Al-Quran dengan berbagai macam ungkapan yang berbeda-beda yang semuanya menunjukkan makna yang mencakup kesempurnaan tersebut. Makna ini yaitu kesempurnaan tersebut. فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك كله نحو ذلك كله دال على هذا المعنى. Maka apa saja yang kita dapati di dalam Al-Quran berupa penetapan pujian bagi Allah dan rincian pujian-pujian tersebut dan bahwasanya miliknya lah permisalan yang tinggi dan penetapan makna dari nama-namanya atau yang semisal itu semuanya menunjukkan akan makna yang kita sebutkan ini, yaitu tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dirinci oleh beliau penulis rahimahullah atau hafizahullah Syekh Abdul Razzaq. Wa abrazu hadhihi al-adillati ma yali. Dan dalil yang paling konkret dari apa yang kita sebutkan ini adalah sebagai berikut. Sebagai berikut. Awalan, yang pertama, أن الله وصف أسماءه بأنها كلها حسنى. Allah Subhanahu wa taala mensifati nama-namanya bahwasanya semua nama-namanya indah. Ai balighatun fil husni tamamahu wa kamal. Yaitu nama yang mencapai kein yang mencapai keindahan dalam kesempurnaan, balighatun fil husni yang telah mencapai keindahan pada ujung dari keindahan tersebut dan yang paling maksimal dari keindahan tersebut. Lishtimaliha ala awsafil kamal wa nu'util jalal. Karena nama-nama tersebut mencakup sifat-sifat sempurna dan
penyebutan-penyebutan ketinggian serta keagungan bagi Allah. Walau kanat a'laman jamidatan ghaira dalatin ala ma'anin lam takun husna. Kalau seandainya nama-nama Allah itu hanya berupa nama saja sebagai tanda bagi zat Allah tanpa ada makna yang ditunjukkan oleh nama tersebut, maka niscaya nama-nama tersebut tidak akan menjadi nama yang husna, nama yang indah. Baik. Ustadz Nah, Afwan. Eh, Afan, ini saya kok agak bingung ya. Yang lalu pelajaran yang lalu itu yang kalau di buku terjemahan itu pembahasan tentang pembagian nama-nama Allah menurut makna-maknanya. Kemudian yang sekarang Ustadz bahas itu nama Allah Ta'ala adalah nama dan sekaligus sifat. Jadi kalau di buku terjemahan itu terlewat satu bab, Ustadz. oh nggak ada bab ini. Apa kita yang Ada, melewati? tapi di sini ada yang terlewati. Jadi Eh, yang kalau di buku terjemahan tuh ada bab ini Ustadz, penggabungan sebagian nama-nama Allah Ta'ala dengan sebagian yang lainnya Ustadz. ini kita udah bahas sepertinya. Seperti Oh, misalnya yang sebelumnya cuma Aziz saja dan Hakim saja. Kemudian ketika disatukan menjadi Azizun Hakim, kita sudah bahas sebelumnya. Seingat oh, saya itu saya kita soalnya nggak sudah ada bahas. coret-coretannya ya Ustadz. Ah, Jadi ini kalau di buku saya soalnya yang ini belum ada tandanya, belum saya tandain Ustadz. Yang tadi yang saya bilang yang penggabungan itu ini langsung ke yang apa? Jadi kalau di tempat saya terlewat satu. Tadi yang admin juga sama bilang gitu juga. hmm, terakhir Jadi kalau nggak salah itu kita ambil. hmm, Jadi, ini yang terakhir saya di buku saya tulisin saya tandain gitu ada tulisannya next gitu Ustaz. Jadi yang baik. ya, Coba ini lihat yang di layar. Ini bab yang ke. Ini kita sudah lewati. ya sudah. Ini yang 9 kita sudah lewati. Ini bahkan dua kali yang 9 ini kita lewati. Karena waktu itu masih agak sepertinya Iya. kurang dipahami. Yang 9 ini yaitu ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang seperti Kudus. Itu menunjukkan makna pensucian bagi Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Majid misalnya di sini kita sudah sebutkan ini memberikan makna muta'addidah, sifat-sifat yang lebih dari satu. Ini kita sudah bahas. Kemudian pada saat itu kita juga pernah membahas yaitu dua sifat ketika bertemu, dua nama atau dua sifat ketika bertemu akan menunjukkan makna yang baru lagi. Oh, Nah, ini oh dia iya ya babnya. Ustaz. Oh, ya Ustadz Afwan, tapi yang ini tadi yang Ustadz yang dibahas ini sudah yang kemarin sudah dan ini sudah sampai kalau di buku yang coretan saya dia sudah sampai contoh surat Al-Isra ayat 111 Ustadz. Waktunya itu Ustadz kalau di buku. Al-Isra ayat 111. 111. Iya. Kan sebelumnya Hmm, Ustadz memberikan contoh sesuai di buku yang surat Al-An'am ayat 1, kemudian eh, selanjutnya Al-Isra 111. Bentar saya lihat. Di bab ke-10 ya. Iya. Saya eh, bab yang ke-10 ini kita sudah ambil atau belum? Seingat saya kita sudah ambil. Hmm. Hmm? Yang ini seingat saya hadis yu'dhin ibnu Adam yasubbud dahar. Ini kita sudah bahas sangat detail. Ini yang paling saya ingat. Oh iya. Iya, ya. Iya, iya Ustadz.
ini pernah kita bahas. Ini saya sangat ingat, yaitu penyebutan nama, eh, yaitu Syekh di sini menjelaskan kesalahan orang-orang yang mengatakan nama Allah itu Ad-Dahar. Oke, bahwasanya Ad-Dahar itu bukan nama Allah. Ini kita sudah jelaskan, insya Allah sangat detail pada saat itu. Kemudian kita masuk waktu itu di bab ke-10. Seingat saya, wallahu alam. Ah, dan di bab ke-10 ini yaitu penggabungan dua nama melahirkan satu makna lain, Hmm. melahirkan satu makna yang lain. Oh, ya. Tolong kalau memang ada yang apa namanya yang terlewatkan silakan diingatkan. Tapi Allah alam seingat saya ini kita pernah bahas atau belum? Nggak apa-apa kalau belum dijelasin aja Bu. Enggak, ini sudah Ustadz yang sekarang yang Ustadz sampaikan, yang Ustadz jelaskan, yang nama Allah Ta'ala adalah nama dan sekaligus sifat. Nah itu ya sudah, yang telah lalu sudah. Tapi ini Heeh. qadarullah yang itu kok saya masih, catatan saya masih bersih ya yang sebelumnya. Iya, tapi yang ini sudah benar Ustadz yang hari ini, cuma Ustadz mungkin mengulang dari agak awal lagi gitu Ustadz. Oh gitu, maksudnya terulang Ya, lagi. iya. Yang dulu Oh, saya sudah kira ini. kita melompati satu bab. Sudah Ustadz, yang itu sudah, yang tadi Ustadz Oh sampaikan. gitu. Subhanallah. Yang Ya, terakhir, oh di sini 111. surat Ali. Ya, Al-Isra 111. Oh ini nih Al-Isra 111. Yang ini maksudnya Al-Isra Ya, 111. Iya. ya. Subhanallah. Terlewat. Masya Allah. Baik, saya coba cek dulu. Ini bab yang ke-11. Oke, baik. Kita lanjut berarti. Astagfirullahaladzim. Berarti sekarang kita lanjut di wa min asma'ihi al-khaliq. Seperti itu. Iya betul Ustadz. Nah, subhanallah. Oh, ini yang terakhir memang kita bahas. Tapi Ya, kita mulai lagi dari awal gitu ya maksudnya ya. ya betul Ustadz. Ah, baik. Baik, kita jelasin dulu insya Allah. Astagfirullah. ومن أسماء سبحانه الخالق ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. Dan di antara nama-nama Allah yang indah yaitu Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama pencipta ini sebagai nama yang mengandung pujian, sebagai nama yang mengandung pujian karena salah satu yang Allah sebutkan dari kata-kata Al-Khaliq, Allah sebutkan rincian pujiannya, yaitu kenapa kita memuji Allah. Kata Allah, Alladzi khalaq. Segala puji bagi Allah yang telah mencipta langit, bumi, dan yang menjadikan adanya kegelapan dan adanya cahaya. Maksud di sini tafasil mahamid. Apa itu arti tafasil mahamid? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya khalaqad dzulumat. Allah menciptakan kegelapan. Mungkin orang-orang menyangka bahwasanya wah, itu kan kegelapan malah merugikan manusia misalnya. Misalnya kalau dikatakan itu kegelapan merugikan manusia, bisa membuat manusia kakinya terjerembab, bisa jatuh, dan seterusnya, tidak bisa melihat di depannya. Seakan-akan ketika disebutkan menciptakan kegelapan, orang-orang menganggap itu ada efek negatif. Tapi ketika Allah mulai dengan Alhamdulillah, ternyata pada penciptaan kegelapan pun, pada penciptaan langit, pada penciptaan bumi, ternyata Allah dipuji dalam hal tersebut. Kenapa memuji Allah dalam adanya kegelapan? Karena ternyata kegelapan tersebut Allah jadikan ujian
sehingga akan terpisahkan antara hamba-hambanya yang jujur mengikuti petunjuk cahaya dari Allah sehingga mereka akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah dari hamba-hambanya yang hanya mengikuti hawa nafsunya tenggelam di dalam kegelapan syahwat, kegelapan hawa nafsu. Ini banyak hal, banyak di dalam Al-Quran seperti misalnya orang-orang suka bertanya tentang penciptaan iblis misalnya. Kenapa Allah menciptakan iblis? Bukankah iblis itu buruk? Apakah Allah tetap terpuji dalam hal tersebut? Kita katakan Allah terpuji dalam segala yang Ia ciptakan. Di antaranya menciptakan iblis adalah untuk memisahkan orang-orang yang jujur di dalam keimanannya sehingga mereka dibalas dengan surga dari orang-orang yang dusta. Kalau seandainya tidak ada iblis, maka tidak akan terpisahkan. Salah satunya tentunya dari hikmah Allah, tidak akan terpisahkan orang-orang yang jujur dari orang-orang yang dusta. Maka Allah terpuji dalam segala halnya. Maka tafasilul mahamid, penyebutan rincian dari pujian Allah ini di antara yang menunjukkan makna Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Wa min asma'ihi subhanahu al-Quddus salam. Di antara nama-nama Allah yaitu Al-Quddus yang mulia, yang suci pada zatnya dan As-Salam yang selamat dari segala macam aib. Wa min tafasir mahamidihi fil Qur'an qawluhu ta'ala dan di antara rincian pujian dengan nama ini di dalam Al-Quran yaitu pada firman Allah wa qulil hamdulillah. Katakanlah maha suci bagi Allah, segala puji bagi Allah yang tidak pernah menjadikan adanya anak bagi dirinya dan tidak ada sekutu di dalam kerajaannya dan tidak ada satupun Allah jadikan mengambil pelindung dari makhluk-makhluk yang rendah. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, agungkanlah Ia, besarkanlah Ia dengan sebenar-benarnya. Kemudian, baik kita coba kejar sedikit lagi waktunya insya Allah. Kata beliau, wa min asma'ihi al-malikul allam, al-maliku wal-alim. Di antara nama-nama Allah yaitu al-malik yang maha menguasai dan yang maha mengetahui. Wa min tafasir muhammidihi fil Qur'an qawluhu ta'ala. Di antara rincian pujiannya di dalam Al-Quran dengan nama Al-Alim dan Al-Malik adalah firman Allah, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Segala puji bagi Allah yang miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan baginya segala pujian di akhirat dan dialah yang maha memiliki hukum lagi hikmah dan maha mengetahui rincian secara detail. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Ia mengetahui apa yang masuk dalam bumi baik itu biji-bijian ataupun jasad-jasad manusia yang dikubur. Wa ma yakhruju minha dan Allah mengetahui apa yang keluar dari bumi, baik itu tanaman atau nanti jasad-jasad manusia yang dibangkitkan di hari kiamat. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha dan apa yang turun dari langit berupa malaikat ataukah hujan. Wa ma ya'ruju fiha dan apa yang naik kembali ke langit berupa malaikat ataupun amalan-amalan manusia. Wa huwa ar-rahimul ghafur. Dan dia yang maha rahim, maha ghafur. Dan dia maha menyayangi dan maha pengampun. Perhatikan di sini Allah jadikan kepemilikan lahu di sini namanya lam al-milkiyah, kepemilikan bagi Allah yaitu kerajaan Allah dan juga ilmu Allah sebagai alasan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebagai rincian atas pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an, أنا في القرآن إثباتا لأسماء الله وإثباتا للصفات التي دلت عليها تلك الأسماء.
Di dalam Al-Quran adanya penetapan nama-nama bagi Allah dan juga penetapan sifat-sifat yang menunjukkan atau yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Fasamma nafsahu Al-Aziz. Misalnya Allah menamakan dirinya dengan Al-Aziz. Wa wasafa nafsahu bil-Izzah. Al-Aziz artinya yang maha perkasa. Dan ia mensifati dirinya dengan memiliki kekuatan dan keperkasaan. Wa fi qawlihi ta'ala falillahi al-izzatu jami'a. Seperti misalnya firman Allah dan seluruh kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa samma nafsahu al-alima dan ia menamakan dirinya sebagai al-alim. Wa wasafa wasafa nafsahu bil ilm dan Allah mensifati dirinya yang maha memiliki ilmu seperti pada firman-Nya wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada seorang pun yang meliputi ilmu Allah kecuali apa yang ia kehendaki. Wa qaulih dan juga firman Allah fa'lamu ketahuilah annama unzila bi'ilmillah bahwasanya Al-Quran ini turun dengan ilmu Allah, turun dengan pengetahuan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa samma nafsahu al-qawiyya, Allah juga menamakan dirinya dengan Al-Qawi yang maha kuat dan mensifati dirinya dengan kekuatan seperti pada firman-Nya innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dia adalah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Dzul Quwwah artinya yang memiliki kekuatan. Al-Matin. Al-Matin itu yang mantap. Yang tidak ada celah padanya. Itu Al-Matin. Yang mantap yaitu kekuatan yang sempurna. Wasamma nafsahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ia menamakan dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya, Ar-Rahim yang menyayangi hamba-hambanya. Wasafa nafsahu birrahmati fi qawlih dan Allah mensifati dirinya dengan sifat rahmat pada firman-Nya wa rabbukal ghafuru dzur rahmah dan Rabbmu itu yang maha pengampun, ia memiliki rahmat. Wasamma nafsahu al-hakim dan ia menamakan dirinya al-hakim yang maha memiliki hikmah dan hukum. Wa wasafa nafsahu bil hukum dan ia mensifati dirinya yang memiliki hukum. Seperti pada firman-Nya, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan miliknya lah segala ketetapan hukum dan kepadanya kalian dikembalikan. Dan juga pada firman-Nya, ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah, dialah pemilik hukum dan dia yang maha cepat hisabnya. Wasamma nafsahul qadir dan ia menamakan dirinya al-qadir. Dan juga al-qadir artinya yang maha mampu. Dan ia mensifati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat qudrah, yang memiliki sifat kemampuan. Dan Rasulnya, afwan, dan Rasulnya mensifati Allah wasafahu dan Rasulnya mensifati Allah bahwasanya Allah itu memiliki kekuatan dan kemampuan. Kama fi du'a istikharah sebagaimana di dalam doa istikharah Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya yaitu Jabir ibn Abdullah ketika ia berdoa di dalam doa istikharanya untuk dia mengucapkan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaghfiruka biqudratik. Ya Allah, astakhiruka. Aku meminta kepadamu
untuk dipilihkan dengan ilmumu, dan aku meminta untuk diberikan pilihan terbaik, takdir terbaik dari kekuatanmu. Dan aku memohon kekuatan dari kekuatanmu dan memohon pilihan dengan ilmumu. Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian, wa fi qawlihi, dan lanjutan dari dan ada di hadis yang lain, bi ilmi qadri al-khalq ahyini ma alimtal hayata khairan tawaffani idza alimtal hayata khairan. Ya, ini hadis dari Ammar ibn Yasir, dan juga pada sabda Nabi SAW di dalam doanya yang diriwayatkan Ammar ibn Yasir, Allahumma bi'ilmikal ghaib, ya Allah dengan ilmumu pada perkara gaib dan kekuatanmu, kemampuanmu terhadap makhluk. Artinya penguasaanmu terhadap makhluk. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasai dan juga selainnya. Wasamma nafsahul basir, dan ia menamakan dirinya dengan al-basir. Allah menamakan dirinya dengan al-basir, yaitu yang maha melihat. Yang maha melihat. Dan Rasulullah SAW mensifati Allah bahwasanya ia memiliki penglihatan. Allah memiliki penglihatan. Inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur karena tidak pantas bagi Allah yang sempurna untuk tidur, karena tidur itu adalah suatu kekurangan yang dibutuhkan oleh makhluk untuk mengembalikan energi mereka yang telah hilang di saat mereka melakukan kegiatan. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu, Allah yang merendahkan atau menurunkan seseorang, yaitu bagian atau ah, jadi sama pada makna firman Allah, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Dia Allah yang merendahkan dan juga dia yang mengangkat. Yurfa'u ilaihi amalul laili qabla nahar. Kepadanya diangkat amalan manusia di malam hari sebelum datangnya siang. Wa amalun nahari qabla lail, dan diangkatnya kepadanya amalan siang sebelum malam. Hijabuhun nur, hijabnya yaitu yang menghalangi antara ia dengan hamba-hambanya adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhi man taha ilaihi basaruh min khalqih. Kalau seandainya Allah menyingkap hijab cahaya tersebut, niscaya subhatu wajhih, keindahan, kecerahan, sinar, cahaya dari wajah Allah akan membakar seluruh apa yang penglihatannya sampai kepadanya dari kalangan makhluknya. Dari kalangan makhluk. Di sini diriwayatkan Al-Imam Muslim. Khamisan, أن في القرآن إثباتا لأسماء الله وإخبارا من الله عن نفسه بأفعال تلك الأسماء. Kelima, bahwasanya di dalam Al-Quran terdapat penetapan bagi nama-nama Allah dan pengabaran dari Allah tentang dirinya, bahwasanya ia melakukan perbuatan-perbuatan dari apa yang ditunjukkan oleh nama-namanya berupa sifat. Wal af'alu ahkamun lis sifat, dan perbuatan itu adalah cabang dari sifatnya. Fathubutul fi'li dalilun ala thubutus sifat. Maka ketika Allah menetapkan suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut menjadi
dalil bukti akan tetapnya sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lebih jelaskan insyaallah. Ya, babnya masih lumayan panjang. Baik. Fasamma nafsahu as-sami'a. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan nama As-Sami', yang Maha mendengar. Wa akhbara an nafsi bil fi'li alladhi yaqtadhihi hadha al-ismu fi qawlihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya perbuatan yang ditunjukkan oleh nama tersebut, makna dari nama tersebut. Seperti qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan seorang wanita yang datang mendebatmu tentang suaminya dan ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Allah Maha mendengar semua pergerakan kalian, dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qawlih innani ma'akum asma'u wa ara. Dan juga pada firman Allah kepada Nabi Musa dan Harun, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun, aku mendengar dan aku melihat. Baik. وسمى نفسه العليم وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Dan Allah menamakan dirinya Al-Alim yang Maha mengetahui dan ia mengabarkan tentang dirinya perbuatan tersebut. Seperti pada firman-Nya, dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Artinya masa depan dan masa lalu mereka dan tidak ada yang meliputi ilmunya sedikit pun. Dan juga pada firman Allah, Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan sebagai rahasia dan apa yang mereka sebutkan terang-terangan. Dan juga firman Allah, walau alim Allahu fihim khairan la asma'um. Dan juga pada firman Allah, kalau seandainya Allah mengetahui kebaikan pada diri mereka, niscaya Allah akan perdengarkan kepada mereka. Wasamma nafsahu al-ghafur, dan juga Allah menamakan dirinya sebagai al-ghafur, dan Allah mengabarkan bahwasanya ia melakukan perbuatan yang ditunjukkan oleh makna tersebut. Pada firman Allah, "Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Tidakkah kalian menyukai kalau Allah mengampuni kalian? Dan juga pada firman Allah, "Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim." Dan juga ucapan Nabi Musa ketika ia membunuh seorang dan mengatakan, "Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku." Maka Allah pun mengampuni Nabi Musa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan juga pada firman Allah, wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Pada ucapan ah, pada ucapan Nabi Nuh ketika ditegur oleh Allah karena meminta atau menanyakan kenapa anaknya tidak ikut yang bernama Kanaan, kenapa tidak ikut di atas kapal, maka Nabi Nuh mengatakan, maka kata Allah, wahai Nuh, dia bukan anakmu. Dia bukan keluargamu karena dia telah melakukan kekufuran. Lalu Nabi Nuh menyesal telah seakan-akan interupsi tentang ketetapan tersebut, maka ia pun mengatakan, ya Allah, kalau bukan karena Engkau yang mengampuniku dan menyayangiku, niscaya aku akan menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Wasamma nafsahu rahima, dan Allah menamakan dirinya sebagai ar-rahima yang maha menyayangi hamba-hambanya, dan ia mengabarkan bahwasanya ia melakukan perbuatan yang ditunjukkan oleh nama tersebut seperti pada firman-Nya wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kata Allah, dan manusia itu selalu berbeda-beda, berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Dan juga pada firman Allah yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Pada firman Allah, dia mengadab siapa yang ia kehendaki dan dia menyayangi, merahmati siapa yang ia kehendaki. Baik. سادسا أنه تبارك وتعالى سمى نفسه في القرآن بأسماء ثم نزه نفسه عما يضاد ما دلت عليه من الصفات. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya di dalam Al-Quran dengan nama-nama, kemudian Allah sucikan, Allah bersihkan dirinya dari
antonim dari lawan kata nama-nama tersebut atau dari lawan kata dari yang ditunjukkan oleh sifat dari nama-nama tersebut. Misalnya, Allah menamakan dirinya Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu artinya yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Dan Allah mensucikan dirinya dari as-sinah, rasa ngantuk dan tidur, yang mana keduanya itu menafikan kesempurnaan hidup bagi Allah dan kesempurnaan Al-Qayyumiyah, kesempurnaan yang berdiri sendiri tanpa butuh tidur untuk mengembalikan energi sebagaimana halnya manusia. Dan itu ada pada firman Allah, la ta'khudhuhu sinah wa la naum. Allah itu tidak pernah tersentuh namanya rasa ngantuk dan tidak pula tidur. Wasamma nafsahu al-qawi, dan Allah menamakan dirinya al-qawi yang maha kuat. Wa nazzaha nafsahu 'anil lughubi wa huwa at-ta'abu wa 'an وعن أن يؤوده أي يثقله حفظ السماوات والأرض لمنافاة ذلك لكمال قوته. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Al-Qawi yang maha kuat, dan Allah mensucikan membersihkan dirinya dari al-lughub, yaitu kepenatan, kecapean. Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah menafikan dirinya bahwasanya ia tidak merasakan capek sedikit pun, dan penjagaan langit dan bumi tidak membuat Allah itu capek, tidak memberatkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua menafikan kesempurnaan kekuatan bagi Allah Subhanahu wa taala pada firman-Nya, "Wa ma massana min lughub." Setelah kami menciptakan langit dan bumi, kata Allah, tidaklah kami tersentuh al-lughub, rasa capek, penat sama sekali. Dan juga pada firman Allah, "Wala ya'uduhu hifdhuhuma." Dan tidak ada yang memberatkan bagi Allah penjagaan langit dan bumi. Wasamma nafsahu al-alima, dan Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya al-alima yang maha mengetahui. Wa nazzaha nafsahu 'anil ghaflati wan nisyani limunafati dzalika likamali ilmih. Dan Allah Subhanahu wa taala menafikan, membersihkan, mensucikan dirinya dari kelalaian dan lupa, yang mana semuanya itu menafikan kesempurnaan ilmu. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Ketahuilah sekali-kali Allah tidak pernah ghafil, tidak pernah lalai dari apa yang kalian perbuat. Dan juga pada firman Allah, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan sekali-kali Rabbmu wahai Musa tidak akan pernah melupakan atau tidak akan pernah ilmunya tersentuh dengan kelupaan. Nah, kita selesaikan sepertinya ya, tanggung dikit lagi. Wasamma nafsahu al-ghani, dan Allah menamakan dirinya sebagai al-ghani yang maha kaya, yang maha cukup, dan ia mensucikan, membersihkan dirinya dari segala yang menafikan kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Pada firman-Nya, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dialah Allah yang memberi makan dan dia tidak butuh diberi makan. Dan Allah berfirman dalam surat Ad-Dzariyat, aku tidak menginginkan dari kalian rezeki, dan aku juga tidak menginginkan kalian untuk memberiku makan, karena Allah itu dialah Ar-Razzaq, dialah yang memberi makan bagi kalian, memberi rezeki, dan dia memiliki kekuatan yang sempurna. Baik, kita lanjut ke halaman terakhir. Wal amthilatu ala hadza katsiratun, dan contoh-contoh tentang seperti ini sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Wal qa'idatu fi hadzal babi muttaridah, dan kaidah yang kita sebutkan di dalam bab ini yaitu bisa diaplikasikan tanpa ada cacat sedikit pun. Karena terkadang sebagian kaidah kalau diterapkan pada seluruh aspeknya itu terkadang tidak bisa diaplikasikan semua. Tapi apa yang kita sebutkan dalam bab ini bisa diaplikasikan pada seluruh rinciannya. Anna kullama nafahu Allahu an nafsihi wa nazzaha nafsahu anhu fahuwa mutadamminun li thubuti kamali dhiddil manfi lahu tabaraka wa ta'ala. Apa itu? Bahwasanya setiap yang Allah nafikan dari dirinya dan ia sucikan dirinya dari hal tersebut, maka ketahuilah pensucian tersebut memastikan akan ditetapkannya kesempurnaan dhid, kesempurnaan dari makna yang dinafikan. Misalnya, Allah menafikan tentang dirinya tidur, maka kesempurnaan qayyumiyah, kesempurnaan Allah itu berdiri sendiri, dan kesempurnaan hidup Allah. Allah menafikan dari dirinya mati, hayyun la yamut.
Allah tidak mati misalnya, maka menunjukkan kesempurnaan sifat hidup bagi Allah. Allah menafikan dirinya sifat lupa, maka menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Begitu seterusnya. Sabi'an, yang ketujuh. ورد في السنة أحاديث مشتملة على إثبات المعاني وصفات الأسماء الله الحسنى. Telah disebutkan di dalam banyak hadis dari sunnah Nabi SAW akan ditetapkannya makna-makna dan juga sifat-sifat bagi nama-nama Allah yang indah. Seperti pada doa Nabi SAW sebelum tidur, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Ya Allah, Engkaulah yang pertama, tidak ada sesuatu apapun sebelummu, dan Engkaulah yang terakhir, dan tidak ada sesuatu apapun setelahmu, dan Engkaulah yang zahir, yang paling tinggi, dan tidak ada sesuatu apapun di atasmu, dan Engkaulah yang paling batin, dan tidak ada yang lebih batin, yang lebih gaib dari. Diriwayatkan Imam Muslim. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun. Begini cara bacanya ya. Hayyun. Karimun. Sesungguhnya Allah itu hayyun karim. Memiliki sifat malu. Karim lagi mulia. Perhatikan di sini malu yang mulia. Malu pada malu yang mulia. Ini ada beberapa orang misalnya dia malu untuk meminta-minta sehingga dia bekerja. Ini mulia tidak malunya? Ini mulia. Jadi rasa malu itu mulia. Allah Subhanahu wa taala itu maha malu, memiliki malu, rasa malu dan juga dia maha mulia. Apa maksudnya malu Allah? Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah malu kalau seandainya hambanya mengangkat kedua tangannya berdoa kepadanya, kemudian Allah mengembalikan kedua telapak tangan tersebut dalam keadaan kosong. Itu Allah malu. Ini menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada yang meminta kepadanya pasti akan Allah berikan, diriwayatkan Imam Abu Dawud dan selainnya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam innallaha huwal hakamu wa ilaihil hukmu. Dialah Allah al-Hakam. Dialah Allah yang hakam itu wow, hakim paling tinggi. Dialah Allah yang hakim, yang maha memiliki hukum. Dan hanya kepadanya segala hukum dikembalikan. Diriwayatkan Abu Dawud dan selainnya. Dan juga sabda Nabi SAW kepada Abu Bakar ketika ia ditanya untuk mengajarkannya doa yang Abu Bakar bisa membacanya di dalam salat dan juga di rumahnya. Maka kata Rasulullah, "Qul, ucapkanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira." Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min indik. Maka ampunilah aku dengan ampunan yang ada di sisimu dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ila ghairi dzalika minal wujuhi dalati ala anna asma Allahi a'lamun wa awsaf. Dan juga dalil-dalil yang lain atau sisi-sisi pendalilan yang lain yang semuanya menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah itu a'lam, ada yang sifatnya alam, tanda bagi zat Allah dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat bagi perbuatan Allah. Wa annaha laysat a'laman mahdha, dan bahwasanya nama-nama Allah itu bukan cuma a'lam saja, bukan cuma tanda yang menunjukkan zat Allah saja. Wa asma'an sirfa, atau nama-nama yang murni nama saja. Laisat dalatan ala ma'anin, yang tidak menunjukkan makna apapun. Bal kulluha asma'un husna, semua sebaliknya nama-nama Allah itu semuanya husna, indah, sempurna. Mutadamminatun thubuta awsafil kamali wa nu'uta الجلال والجمال للرب عز وجل على الوجه اللائق به. Semua nama-nama Allah mengandung makna penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah dan sifat mulia serta keindahan bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Azza sya'nu wa ta'ala jadduh. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya dan maha tinggi dalam segala kerajaannya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi
tatimmus shalihat. Selesai pembahasan kita pada kaidah yang ke-11. Berikutnya kita akan lanjutkan pada kaidah yang 12 insyaallah taala. Alhamdulillah. Iya. Oh, Jazakumullah. Ustadz Afwan, apa dibuka sesi tanya jawab, Ustadz? dua pertanyaan bolehlah. Baik, ya. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Saya izin baca. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika kita bersedekah atas nama adik-beradik, apakah ada tuntunan dalam Islam? Itu pertanyaan yang pertama. Yang keduanya, travel agen haji dan umroh yang memberikan bonus kepada orang yang mencarikan jamaah, misalnya kalau dapat 10 orang maka gratis satu. Dan apabila jumlah yang didapatkan lebih dari 10 maka bonusnya lain lagi. Bagaimana hukumnya itu Ustadz? Jazakumullah khair. Nah, yang pertama berkaitan tentang bersedekah atas nama adik-beradik. Apakah ada tuntunan dalam Islam? Uh, Mewakili seseorang di dalam melakukan suatu ibadah, ini disebut para fuqaha dengan tasarruf fuduli. Tasarruf fuduli itu yaitu seorang melakukan sesuatu yang bukan ranah dia, tapi untuk kebaikan orang lain. Seperti misalnya seorang ingin membayarkan zakat fitrah bagi adiknya yang dia juga bekerja misalnya. Maka yang seperti ini para ulama berbeda pendapat. Apakah sah? Ini berkaitan dengan yang wajib. Kalau yang sunnah sah-sah saja. Artinya yang sunnah tinggal mengatakan kepada adiknya bahwasanya saya sedekah untuk ini dan seterusnya, selesai urusan. Yang menjadi permasalahan pada sedekah yang wajib. Apakah gugur tanggung jawabnya ketika dibayarkan oleh kakaknya atau tidak? Para fuqaha berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena yang namanya sedekah adalah ibadah muftaqiratun ilan niyah. Yang namanya ibadah itu harus didasari dengan niat. Sehingga seorang kalau dia uh, membayarkan zakatnya, maka dia harus meniatkan bahwasanya dia sedang mengeluarkan zakat. Seperti itu, zakat fitrah misalnya. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan dia tetap sah. Asal setelah dia bayarkan, dia mengatakan kepada orang tersebut dan orang tersebut menyetujuinya dan hak fakir miskin sudah tersampaikan, maka seperti ini sah. Adapun sedekah yang sifatnya sunnah saja, maka ini bebas. Demikian Allah a'lam. Ya. Yang kedua tadi tentang itu Ustadz apa? Iya, baik. Yang Haji. kedua tentang travel agen haji dan umrah, ini teknik marketing aja. Boleh-boleh saja. Nabi SAW bersabda, Al-Muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim terhadap muslim yang lain yang melakukan transaksi akad, maka masing-masing terikat dengan syarat-syarat yang sudah disepakati antara mereka berdua. Disebutkan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam Manzum Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والزوائد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فاعلما. Setiap um, syarat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli, maka wajib bagi penjual dan pembeli untuk melaksanakannya, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Sehingga apa yang disebutkan ini syaratnya mubah-mubah saja dan ini hanya teknik marketing bukan pada perkara umrahnya, maka ini sah biidnillahi ta'ala wallahu a'lam. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, apa bedanya nama Allah Al-Ghafur dan Al-Afiyat dan bagaimana penggunaannya dan mana yang lebih agung untuk kita gunakan, Ustadz? Nah, Al-Ghafur dan Al-Afu. Yang benar Al-Ghafur dan Al-Afu. Untuk menunjukkan sifat Al-Afiyah. Al-Ghafur, Allah sebutkan di Afuun Ghafur. Dzalika bi anna Allah ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرن الله وإن الله العفو غفور. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj tentang namanya Al-Afu Al-Ghafur. Al-Afu itu artinya yang memaafkan beserta melupakan kesalahan.
yang memaafkan beserta melupakan kesalahan. Adapun Al-Ghafur, dia yang menutupi kesalahan dan melupakannya. Itu makna Al-Ghafur. Dan keduanya bisa saja dipakai. Dan Nabi SAW berdoa dengan keduanya. Allahumma inna as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah, Allahumma as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunya, dan seterusnya. Jadi maknanya mirip-mirip seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hanya saja seperti yang kita sebutkan tadi, masing-masing ada pendetailannya. Wallahu a'lam. Ya, ini ada dua pertanyaan lagi Ustadz, apa untuk nanti pekan depan Ustadz? Panjang nggak ya? Saya coba bacakan Ustadz. Besok aja ya, ada 9:45 sekarang. Insya Iya, Allah berikutnya. Bismillah. untuk dibacakan untuk pekan berikutnya ya Ustadz. Nah, insya Allah pekan berikutnya Oh, aja ya, ya. ya baik Insya Allah. Ya, silakan Ustadz ditutup sebelumnya mungkin jika ada Baik, masukan. Alhamdulillah. Ah, mempelajari apapun selalu di awal-awal kita mungkin akan kesusahan mendapatkan banyak kendala yang mungkin kita tidak terlalu terbiasa dengannya, seperti tentang membahas nama-nama dan sifat Allah, mungkin ada istilah-istilah yang asing. Tapi dengan berlalunya waktu dan kita akan coba permudah pembahasan ini, lama-kelamaan juga kita akan akrab dan terbiasa dengannya, bahkan akan menjadi pembahasan yang paling kita sukai dari pembahasan-pembahasan yang lain. Karena ini berkaitan tentang yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat setiap hari kepada kita, bahkan yang mengizinkan kita bernapas, jantung kita berdetak, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat naif, sungguh sangat ironis ketika dia yang memberikan segala nikmat ini kepada kita, tapi kita tidak mengenalnya. Maka mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab ini, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kita disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik serta hidayahnya untuk semakin istiqamah di atas agamanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan saya mohon izin untuk pertemuan berikutnya untuk diingatkan materi yang akan kita bahas terlebih dahulu biidznillah. Wallahu alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.